Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Kesya Maulidia Rabani dengan NIM C1C025095 dari program studi S1 Akuntansi kelas R11. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ke-13 dari mata kuliah perpajakan 1, yaitu jenis-jenis pajak di Indonesia. PPN, PPNBM, PPB, BPPHTB, dan Bea Matre dengan dosen pengampu Ibu Nyimas Dayan Maisyara dan Bapak Wirmi Eka Putra. Baik, sebelum memulai materi, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sistem perpajakan di Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis pajak, yaitu PPN, PPNBM, PPB, BPHTB, dan Bea Matrai. Setiap jenis pajak memiliki fungsi, objek tarif, dan mekanisme pemungutan yang berbeda. Pemahaman mengenai berbagai jenis pajak penting agar masyarakat dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Makalah ini membahas pengertian, fungsi dasar pengenaan dan penerapan berbagai jenis pajak di Indonesia. Pengertian dari PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa dalam proses produksi maupun distribusi. PPN sendiri termasuk pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat dialihkan kepada konsumen akhir. Karakteristik PPN sendiri dikenakan atas BPKP dan JKP, dipungut pada setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak sebelumnya dapat dikreditkan dan tidak terjadi pajak berganda. PPN sendiri berperan penting sebagai sumber penerimaan negara dan alat pengatur kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat dilihat dari dasar hukum PPN di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Tujuan PPN sendiri ada tiga, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menciptakan sistem pajak yang adil dan sejahtera, dan mengontrol pola konsumsi masyarakat. Dasar pengenaan PPN di sini ada PPN barang sama dengan tarif dikali harga jual, PPN jasa sama dengan tarif dikali penggantian, PPN impor tarif dikali nilai impor, dan PPN ekspor tarif dikali nilai ekspor. Tarif PPN berlaku saat ini adalah 10%. Pemerintah dapat mengubah tarif dalam kisaran 5-15% sesuai kondisi ekonomi negara. Ketentuan tarif, di sini ada tarif ekspor BKB sama dengan 0%, menggunakan tarif tunggal mempermudah administrasi perpajakan dan memberikan kepastian hukum dalam pemungutan. Tarif 0% sendiri pada ekspor bertujuan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Lanjut ke pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM sendiri adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan atau impor barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah. Selain dikenakan PPN, barang mewah juga dikenakan PPNBM sebagai tambahan pajak. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan pembebanan pajak, mengendalikan konsumsi barang mewah, meningkatkan penerimaan negara, dan barang mewah umumnya dikonsumsi oleh kelompok tertentu dan digunakan untuk menunjukkan status sosial atau kemampuan ekonomi. Baik, sistem pemungutan PPNBM yaitu dipungut satu kali pada sumbernya, dilakukan saat penyerahan oleh produsen atau impor barang mewah, tidak dipungut kembali pada tahap distribusi berikutnya. Sistem ini bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan dan menghindari pajak berganda. Tarif PPNBM itu ada tiga, yaitu tarif rendah 10%, tarif tertinggi 75%, dan tarif yang berlaku. Ada 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%. Semakin mewah suatu barang, semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya, sedangkan bangunan konstruksi yang ditanam atau dilekatkan pada tanah atau perairan. PBM sendiri bersifat kebendaan, yaitu besar pajak ditentukan oleh besarnya berdasarkan objek pajak. Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, mengatur objek subjek tarif dan tata cara pemungutan PBB. Penerimaan PBB digunakan untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual kena pajak atau NJKP. NJKP sama dengan NJOP dan NJOP TKP, yaitu nilai jual objek pajak dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Tarif dalam perhitungan PBB sendiri dikenakan 0,05% dan menggunakan tarif profesional tunggal. Rumus perhitungannya PPB sama dengan tarif pajak dikali NJKP. Tarif tunggal mempermudah perhitungan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak itu sendiri. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTP adalah pajak atas perolehan hak dan atau bangunan melalui jual beli, tukar menukar, warisan, hibah, atau peralihan hak lainnya. BPHTP menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dasar hukum BPHTP adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan termasuk pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Dasar pengenaannya adalah NPOP atau nilai perolehan objek pajak, yaitu harga atau nilai transaksi. Jika NPOP lebih rendah dari NJOP PBB, maka digunakan NJOP PBB sebagai dasar pengenaan pajak. Tarif perhitungannya adalah 5% dan PPHT sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP, yaitu NPOP TKP ditetapkan melalui peraturan daerah maksimal sebesar 300 juta rupiah. Baik, lanjut ke bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan digunakan sebagai alat bukti. Bea materai bukan pajak atas transaksi, melainkan pajak atas dokumen yang digunakan dalam suatu kegiatan. Tujuannya memberikan kekuatan hukum pada dokumen dan menjadi alat pembuktian dalam hubungan perdata. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan PP Nomor 24 Tahun 2000. Dokumen yang dikenakan bea materai sendiri ada surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT, dokumen untuk alat bukti di pengadilan, surat yang memuat jumlah uang, wesel, promise, cek, dan surat berharga lainnya. Tarif bea materai sendiri ada 6.000 transaksi di atas 1 juta, 3.000 transaksi di 250 juta sampai 990 juta atau cek atau bilet giro. Tarif bea materai bertujuan memberikan kepastian hukum pada dokumen dan transaksi masyarakat. Baik, kita masuk kesimpulan. Jadi, setelah yang saya jelaskan adalah pajak memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat beberapa jenis pajak, yaitu PPN, PPNBM, PBB, PBHTB, dan bea materai yang memiliki dasar hukum, tarif, serta mekanisme pemungutan yang berbeda. PPN dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa, PPNBM atas barang mewah, PBB atas bumi dan bangunan, BPHTB atas perolehan hak tanah dan bangunan, serta bea materai atas dokumen yang memiliki nilai hukum. Penerapan berbagai jenis pajak tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, menciptakan keadilan perpajakan, dan mendukung pembangunan nasional, sehingga masyarakat perlu memahami kewajiban perpajakan dengan baik. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.